memusuhi agama Kristen. Ada kan Mbak tadi ngomong kayak gitu? Oh iya, dalam surah Al-Mumtahanah Allah berfirman, Iya, tidak terus tadi terlarang kamu berbuat saya sering baik. dengar di live-nya Mbak si Edis. Di sana ada ayat yang bertuliskan kalau bertemu dengan Nasrani dan Yahudi persempitlah jalan mereka. Apa itu tidak mengajarkan untuk membenci itu Mbak? Enggak Atau lah. gimana tuh? Gimana mengajarkan membenci? Orang yang disuruh persempit adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di zaman Rasulullah, yang konteksnya selalu memusuhi Nabi kok. Udah bikin perjanjian, selalu Berarti mengingkari. berarti Kan itu sudah kalau tidak dipakai sekarang Mbak? oh dipakai, kalau kalian ganggu kami, kami wajib persempit kalian. Ada Kalau menyerang dalilnya kami, Mbak? wajib Ada kami. dalilnya di zaman Ada kan, sudah saya baca Rasul tadi. dulu Nasrani sering Gini loh mengganggu. brother, saya ini kan bicara pakai dalil dari tadi nih. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, tidak terlarang kalian berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi kalian. Baca surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, itu Al-Quran loh. Maka kami ini diizinkan berbuat baik kalau kalian tidak menyerang kami. Tapi kalau kalian yang memerangi kami, ya kami harus melawan kalian. Live begini kayaknya apa ya, diberhentikan segera karena membahas keyakinan orang lain itu tidak bagus Mbak. Suruh Edis berhenti dong. Anda nonton Edis nggak masalah ya? Kalau Mas kalau Edis saya ini, sebentar, kalau si Edis Edis itu bentar. menjawab kalian, Kalau Mbak Edis Rifa, menjawab kalian, Zuma. kalau saya tidak menjawab. Inilah teman-teman kita Oteng ini tuh hipokrit alias munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ada yang mau didiskusikan? Saya cuma mau tanya Mbak, tujuan Mbak Unirifa ini sering bahas-bahas ajaran Kristen, itu sebenarnya tujuannya apa Mbak ya? Oke. Pertama, untuk mengimbangi orang-orang Kristen yang ya sering bertanya tentang agama saya, bahkan memberikan tuduhan-tuduhan terhadap agama Islam. Nah, jadi saya lebih terbuka untuk menjawab kalau kalian bertanya dan ingin tahu tentang agama saya. Dan yang kedua, saya sebagai seorang mahasiswi komunikasi penyiar Islam itu juga punya mata kuliah namanya Kristologi.
Jadi membahas kristologi itu hal yang diizinkan dalam dunia akademis karena itu masuk ke dalam ranah dialektika yang diizinkan oleh negara. Seperti itu sebagai hak dan kewajiban. Iya, gitu. Tapi maksud saya sering dengar Mbak Iva bilang oten itu apa ya Mbak artinya? Oten itu orang Kristen atau oknum Kristen, tergantung siapa nanti. Kalau Anda baik biasanya jadi oknum. Kalau biasanya tuh lebih banyak yang nggak baik sih, yang menghujat, menista, merendahkan, serang pribadi. Tapi kalau baik berarti ya artinya ya. Ya. Tadi di awal-awal saya masuk ke live-nya Mbak Rifa. Di sana Mbak Iva ada bilang oten otaknya kotor, pikirannya selokangan. Iya. Oten yang di typing saya. Ya itu otaknya kan kotor. Mbak Rifa ngomong oten, berarti seluruh orang Kristen dong otaknya kotor. Oten yang di typing. Oh yang di typing. Rata-rata bahasanya kotor mulu. Makanya saya bingung, kok kalau oknum kok banyak gitu kan? Kalau oknum itu kan sedikit. Coba lah Mbak Irfa jelaskan sedikit tentang agama Mbak Iva, biar saya agak tahu Banyak aja sedikit. bang. Jangankan sedikit bang, banyak aja pun saya mau kalau bang nanya. Iya, Tapi iya. siap Coba jelaskan mendengarkan. agak banyak biar saya sedikit paham tentang ajaran agama Islam. Di sini saya bukan dijadikan pembantu ya bang. Saya menjelaskan itu artinya saya mau berbagi dengan Anda. Oke? Oke. Bukan saya mengikuti mau Anda ya. Artinya saya di sini berbagi tentang agama saya karena saya mau, bukan karena saya diperintah, diperbudak. Itu ya, paham ya konteksnya. Jadi tidak ada istilahnya tuh kalian oten tuh mengatur kami, tapi kami yang rela berbagi gitu. Oke, di Islam itu sangat mudah untuk dipahami. Pertama, kita bahas konsep ketuhanan. Konsep ketuhanannya jelas. Tidak ada pertentangan antara mazhab satu dengan mazhab lain tentang konsep ketuhanan. Bahkan sesesat-sesatnya Syiah tidak ada masalah tentang konsep ketuhanan. Konsep kitab suci, kami punya kriteria kitab kami kenapa dikatakan suci. Saya bisa menjawab. Karena firman Tuhan tidak terdistorsi, tidak punya kontradiksi, tidak ada tiruan. Kemudian Nabi Muhammad sebagai Nabi yang benar. Tidak pernah satupun Nabi Muhammad terbukti pernah berdusta. Sebagaimana nabi-nabi di agama lain yang melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Coba. Jadi kami Berarti yang mana? Enggak, nanti pilih aja yang mana. Ini kan temanya saya akan sampaikan nih. Kalau Anda membahas tentang konsep ketuhanan, kami jelas konsep ketuhanannya diajarkan Nabi Muhammad. Kalau bicara tentang konsep kitab suci, kami jelas kenapa kami dikatakan suci, kami ada alasannya. Kalau kenapa agama Islam dikatakan agama yang memperbaiki peradaban, ada sejarahnya gitu loh, nilai-nilai hukum iman, nilai-nilai ajarannya gitu. Anda mau mempertanyakan yang mana silakan gitu, karena terlalu banyak cakupan agama Islam yang akan saya sampaikan. Kami aja mondok untuk tahu. Nah, nggak mungkin saya dalam durasi 3 menit menjelaskan semua kan. Jadi yang Anda ingin ketahui aja tanya. Jadi Mbak Iva bilang panutan agama Islam si Muhammad ya tidak pernah berdusta. Memang di Iya, nggak agama pernah. lain panutannya ada yang berdusta. Ada, Paulus dan Yesus pernah berdusta. Coba Mbak Iva ada dalilnya nggak itu si Ada, Roma. Yesus berdusta? Oh, kalau Yesus Lukas pasal 24 ayat 46. Coba buka aja. Lukas Pasal 24 nomor 46. Lukas berapa tadi Mbak? Pasal 24 Lukas pasal ayat 46.
46 Bang. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana itu Katanya di mana, tertulisnya? Iya kan di situ Yesus bilang ada tertulis demikian. Tertulisnya apa? Mesias harus mati dan bangkit. Itu kan dia bicara tentang ada tertulis dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab para nabi. Sudah dicari 6 tahun saya mencari, tidak ada tertulis sama sekali di dalam kitab Taurat, tidak ada di dalam kitab Mazmur, tidak ada di mana-mana. Nah itu kan berbohong namanya itu. Katanya ada tertulis tapi nggak ada. Terus di dalam kitab Yohanes pasal 10 nomor 34, bukankah ada tertulis dalam Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah? Ternyata ini tidak ada di dalam Taurat, adanya di Mazmur. Mazmur pasal 82 nomor 2. Kalau seandainya dibilangnya di Mazmur tapi di Taurat kan tuh bohong namanya. Begitu ya Mbak. Ya dibantah aja Bang. Kalau saya salah kan diluruskan. Tidak bisa Mbak, saya tidak bisa bantah karena saya awam juga, saya tidak terlalu mendalami agama. Dan saya gimana ya, gereja juga jarang. Saya tidak mendalami agama memang, tapi saya tadi di awal-awal live-nya Mbak Rifa saya masuk di sana, Mbak Rifa bilang ajaran agama Islam itu tidak mengajarkan untuk memusuhi agama Kristen. Ada kan Mbak tadi ngomong kayak gitu? Oh iya, dalam surah Al-Mumtahanah Allah berfirman tidak terlarang kamu berbuat saya baik. Sering dengar di live-nya Mbak si Edis. Di sana ada ayat yang bertuliskan kalau bertemu dengan Nasrani dan Yahudi persempitlah jalan mereka. Apa itu tidak mengajarkan untuk membenci itu Mbak? Enggak atau gimana lah. tuh? Gimana mengajarkan membenci? Orang yang disuruh persempit adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di zaman Rasulullah, yang konteksnya selalu memusuhi Nabi kok. Udah bikin perjanjian, selalu mengingkari. Berarti Kan itu sudah kalau- tidak dipakai sekarang Mbak? Oh dipakai. Kalau kalian ganggu kami, kami wajib persempit kalian. Kan ada kafir zimmi sama kafir Lah harbi. kan di situ nggak ada ayatnya kalau mereka mengganggu kalian. Yaudah kamu Yang liatin di situ. dalilnya. Coba tunjukin dalilnya. Saya nggak tahu Tuh Mbak kan. dalilnya. Saya cuma dengar. Kan kalau Anda bilang lah kan nggak ada, itu namanya kan Anda sudah membaca. Kan hadis itu ada asbabul wurud namanya. Kalau di Bible ada konteks, tahu kan konteks latar belakang. Kalau di hadis ada yang namanya asbabul wurud, asal muasal kenapa hadis itu muncul. Rasulullah itu cenderung memusuhi, ya mereka harus dipersempit. Kenapa? Karena mereka mengganggu. Kalian juga kalau ganggu kami, kami wajib persempit. Walau kalian Ada kalau menyerang dalilnya kami, Mbak. wajib Ada kami. dalilnya di zaman Ada kan sudah saya baca Rasul tadi. dulu Nasrani sering. Gini loh brother, saya ini kan bicara pakai dalil dari tadi nih. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, tidak terlarang kalian berbuat baik kepada mereka yang tidak memerangi kalian. Baca surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, itu Al-Quran loh. Maka kami ini diizinkan berbuat baik kalau kalian tidak menyerang kami. Tapi kalau kalian yang memerangi kami, ya kami harus melawan kalian, enak aja. Kalau ada orang jahat ke kami, kami ditampar pipi kiri kasih kanan. Oke. Yang live begini kayaknya apa ya? Diberhentikan segera karena membahas keyakinan orang lain itu tidak bagus Mbak. Suruh Edis berhenti dong. Anda nonton Edis nggak masalah ya? Kalau Mas kalau Edis saya ini- sebentar, kalau si Edis itu bentar. menjawab kalian, Kalau Mbak Edis Rifa, menjawab kalian, Zuma. kalau saya tidak menjawab. Inilah teman-teman kita oteng ini tuh hipokrit alias munafik teman-teman ya. Mereka tuh pengen keluar kalau orang Jangan kalau emosi, mereka Mbak. Jangan emosi. saya Tanggap nggak ya, emosi. santai aja, Nah, santai saya aja. santai Jangan kok, saya emosi. santai, cuman saya agak tegas saja. Saya nggak suka kelemar-kelemar kalau ngomong. Mereka ini gini teman-teman, mereka pengennya mereka bebas bahas agama kita. Tapi kalau kita bahas agama mereka dan ketahuan terbongkar, jangan dong bahas agama kami. Kami tersakiti, kami tertindas minoritasnya, terbongkar ajaran kami. Tapi giliran dia nonton Edis guys,
yang ngebahas Al-Quran tiap malam sama hadis. Ini kelakuan saudara kita ini agak lucu ya. Padahal dia diajarkan sama Tuhannya kalau ditampar pipi kiri kasih kanan loh. Tapi apa yang terjadi? Mereka menuntut kita tuh untuk membiarkan mereka membahas agama kita, dan mereka katakan Edis kan menjawab. Kalau kita menjawab, mereka bilang kalian menghujat. Agak hipokrit ya Anda ini ya. Hipokrit banget, munafik. Buka mic-nya, brother. Buka mic-nya, brother. Ya. Lanjut, Mbak, lanjut. Iya, jadi begitu teman-teman ya, saudaraku. Bersikaplah adil. Kalau kamu tidak mau kami membahas agamamu, ya kamu juga harus bilang sama kawan-kawanmu, jangan bahas agama Islam. Kalau kamu aja menonton Edis, masa saya kamu larang-larang bahas agama kamu? Lagi pula agama kamu itu kan tidak ada larangannya untuk dibahas, karena itu masuk dalam ranah ilmu pengetahuan, ya. Jadi Ya, kalau kita iya. Saya mau kita tanya kan dulu, bicara Mbak. tentang ilmu pengetahuan. Selama Mbak ini sering belajar agama Kristen ya? Belajar Oh Bible iya juga? dong, saya belajar secara otodidak dan secara akademik karena saya punya mata Kalau kuliah menurut kristologi. Mbak ada yang benarnya tidak? Di Di dalam Kristen. Bible itu ada benarnya tidak? Atau semuanya salah menurut Mbak? Bagus pertanyaannya nih. Rasulullah SAW, Nabi kami, lihat adilnya Nabi kami nih. Lihat nih, dengarkan Nabi saya nih. Kata Nabi saya, kalau ada orang fasik datang membawa kabar, jangan ditolak semuanya, jangan diterima semuanya. Apa kata Nabi saya ke saya? Perhatikanlah dan selidiki, dipelajari. Nah, tidak semua isi kitab Anda itu salah. Tidak Ada semua. benarnya ya? Ada yang benar. Contoh, ketika Yesus berkata, Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad, ya itu benar lah. Tuhan itu cuman Echad, satu. Masa mau disalahin? Ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu konsisten karena dia adalah nabi. Ketika Yesus juga berkata, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Sebagai seorang rasul ya memang begitu. Apa masalah? Udah, Mbak. Yang tidak benar itu kalian, bukan kitabnya yang salah, kaliannya yang salah sama interpretasi tentang kitab itu. Dan yang salah itu adalah orang yang kemudian mengaku-ngaku diutus Tuhan lalu melanggar aturan Tuhan dan membantah ajaran Yesus, seperti yang dilakukan Paulus. Kata Yesus, jangan menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat, aku datang menggenapinya. Kata Paulus, dengan matinya Yesus telah batallah hukum Taurat. Itu kan bertentangan, brother. Kamu yang mana? Yesus atau Paulus? Efesus pasal 2 ayat 15 itu surat Paulus. Sementara Kata siapa? pernyataan, kok kata siapa? Ya surat Efesus itu kan surat Paulus ke Efesus, gimana sih? Gitu ya, Mbak. Iya dong. Lanjut, Mbak. Silahkan bertanya aja. Saya tuh kalau ngasih ilmu ke orang tuh yang dibutuhkan aja. Kamu yang bertanya, saya jelasin. Udah, Mbak. Saya mau turun aja. Saya awam masalah agama. Oke, mungkin gini aja deh. Saya kasih kamu kisi-kisi aja. Pertama, jujur. Bicara agama tuh jujur. Kedua, adil. Menilai itu adil. Yes. Yang ketiga, tenang. Jujur, adil, tenang. Kalau ketiga hal ini sudah kita lakukan, kita akan tahu mana benar mana salah. Tolonglah, Mbak. Typingnya ini pengikutnya Mbak di Itu bukan pengikut Tolong saya. bahasanya. Itu tuh orang Kristen. Oten itu semua rata-rata. Kamu baca lah itu. Yang diserangkan Nabi Muhammad. Lagi pula kita tidak bisa mengendalikan lisan dan tangan seseorang, brother. Yang kita bisa lakukan adalah mengendalikan jari-jari kita dan lisan kita. Sepertinya Anda orang baik.
Mungkin saja Anda melihat, menganggap bahwa kami para apologet Islam ini orang-orang yang menurut Anda itu mengganggu kenyamanan Anda karena membahas agama Anda. Walaupun tadi Anda sedikit hipokrit karena membela Edis, tapi menyalahkan saya. Tapi nggak apa-apa lah, saya maklum kok itu. Saya tahu, saya yakin Anda orang baik kok. Saya yakin Anda tidak akan sedikit pun memahami bahwa di agama Anda itu diajarkan kebencian, walaupun secara tertulis ada. Ada ya Mbak, di mana tuh? Buka Lukas pasal 14. Nih. Nanti interpretasinya dari kalian kan, ya kalian punya penjelasan sendirilah, ya. Lukas, Saya kasih ayatnya aja. Silakan Anda buka dalam kitab Anda, Lukas pasal 14 nomor 26. 1:4. Bukankah Mesias harus menderita? Lukas 14 nomor 26, brother. 14 ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya. Ini jangan dipotong-potong, Pak. Harus dari atas ayatnya ini. Silakan baca Harus satu mulai kitab. dari awal. Kalau perlu baca satu kitab. Segala sesuatu harus dilepas untuk mengikuti Yesus. Berarti Anda kalau ikut Yesus melepaskan orang tua Anda. Bentar Pak, saya baca dulu ya, biar saya paham. Pada suatu kali ia berdayung-dayung mengikuti Yesus dalam perjalanannya, sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau datang kepadaku dan tidak membawa pencelimnya, istrinya, nah ini perumpamaan Mbak, bukan perumpamaan. Perumpamaan apa? Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Siapa yang bilang itu perumpamaan? Nah iya, emang di sini perumpamaan. Iya, dari mana Anda tahu kalau itu perumpamaan? Nah ini ada di Mbak tulisannya nih, perumpamaan orang-orang yang berdalih. Perumpamaan orang-orang berdalih itu seperti itu. Berarti itu bukan perintah. Lah beda lah Mbak, perumpamaan dengan perintah itu berbeda. Iya, berarti itu bukan perintah ya. Perumpamaan itu semacam contoh, bukan perintah Mbak kalau perumpamaan. Lawak nenek. Lucu-lucu nih pengikut Mbak, typingnya di bawah ini. Kalau kamu baca lebih ngeri typingan kawan-kawanmu loh. Teman-teman perhatikan ya, saudara kita Bintang mengatakan itu perumpamaan ya. Ingat loh ya, kalau aku dan Bapak satu perumpamaan nggak? Apa Mbak? Kalau pernyataan Yesus bahwa aku dan Bapak satu itu perumpamaan nggak? Lah kalau memang di situ tertulis perumpamaannya pasti perumpamaan. Kalau jadi teman-teman, di Kristen ini ajaran yang paling banyak adalah ajaran perumpamaan teman-teman ya. Kita harus maklum. ada sekitar 30-an Mbak, sekitar 30 kalau tidak salah, saya sekitar 30 lebih itu. Coba baca dari awal, coba baca dari awal Lukas 14 itu. Kita mau lihat. Silakan dibuka. Kalau perlu satu perikop kita bahas malam ini. Nah tuh pengikutnya Mbak jadi apa? Penontonnya jadi banyak gara-gara saya naik ke sini. Enggak juga tanpa Anda. Biasanya saya juga rame yang nonton.
Ini kan akun kecil saya. Sampai 1000 Mbak biasanya penontonnya Mbak. Enggak lah, Saya sering biasanya masuk gini. Lagi pula gini ya Bang ya, Anda itu NPD-nya tuh akut banget tau gak sih? Seolah-olah Anda merasa bahwa Anda ini yang menjadi asbab penonton saya banyak. Saya tuh udah 6 tahun diskusi lintas agama. YouTube saya itu udah 100.000 lebih loh. Jadi tuh nama saya tuh udah ada gitu loh. Jadi bukan karena Anda gitu Bang. Jadi kayak berhentilah jadi orang yang NPD brother. Biasa aja loh jadi orang tuh, rendah Bahas yang hati lain aja lah lah. Mbak. Bahas yang lain aja. Enggak, maksudnya gini loh. Jadi orang tuh kan saya bilang tuh santai, tenang. Yes. Kalau saya ini bahasan saya tetap agama. Teman-teman perhatikan Lukas 13 tadi ya, Lukas 14 ya teman-teman ya. Saya harus mengedukasi orang Bang. Masa Bintang saya, on. duh, Kepedean. brother, mending sama saya aja, nggak usah dibahas dulu. Turunin aja. Teman-teman perhatikan nih teman-teman ya, perhatikan teman-teman ya. Teman-teman perhatikan, kalian tahu nggak teman-teman? Perumpamaan tentang orang-orang berdalih itu adalah judul yang bukan ayat. Paham ya? Itu judul yang bukan ayat. Dimana judul itu ditambahkan kemudian entah kapan dan siapa yang menambahkannya. Saya ulangi sekali lagi, itu hanya judul yang tidak termasuk ke dalam ayat. Kita baca. Jadi di ayat ke-15 nya teman-teman, Yesus mengadakan perumpamaan. Dari ayat ke-16, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang menjelang perjamuan. Itu adalah perumpamaan teman-teman. Itu perumpamaannya ya. Nah, tiba-tiba saudara kita mengatakan itu perumpamaan. Saya didustai teman-teman, saya dibohongin. Yang saya bacakan itu perikopnya sudah berbeda kawan-kawan. Perikop ayat yang saya kasih ke saudara kita bintang ini adalah segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Tapi saudara kita ini saya didustai. Dia bilang perikopnya itu tentang perumpamaan. Padahal perumpamaannya di ayat nomor ke-15. 3 kali bintang mendustai Unirifa di sini. Kenapa sih bintang kitabnya sendiri kok Nah, dipelintir turun deh? aja Bang, jangan layani nenek botol nih. Itulah bahasanya saudara Kristen Anda. Bagus kan bahasanya, bahasa kasih kan? Aduh, parah ini orang-orang di bawah ini. Ayo bintang, kenapa kamu membohongi aku? Mbak, saya mau tanya Mbak ini, selama live membahas agama Kristen sudah dapat apa aja Mbak? Apa sudah pernah memurtadkan Kristen atau apa? Maksudnya Tidak ada urusannya dengan Anda itu, dan itu tidak ada gunanya buat peradaban untuk saya jawab. Karena motivasi saya hadir ke ruang publik ini untuk mengikuti anjuran pemerintah kita, yaitu memerangi kebodohan dan mencerdaskan anak bangsa. Karena kapasitas saya adalah prodinya komunikasi penyiar Islam, maka bahasan saya adalah agama. Nggak ada kaitannya dengan saya dapat apakah, saya bagaimanakah, itu nggak ada gunanya mau saya jawab. Udah Mbak, oke. Mbak, saya mau turun. Mbak, itu bukan level saya awam. Saya mau turun aja. Oke, Makasih terima Mbak, kasih. makasih. Iya. Dadah bintang, sehat-sehat bintang. Dadah Mbak Rifa. Buat teman-teman Kristen turun, jangan di sini, serius. Aku nggak anjurkan kalian di sini. Karena komal ini mengguncang iman. Room Unirifa ini room yang akan mengguncang iman kalian. Jadi kalian jangan ada di sini, nanti kalian nangis. Kalian akan tersakiti nanti setelah saya bongkar nanti apa yang ada di kitab kalian ya. Soalnya kalian kayak bintang tuh. Giliran Edis bahas agama kami, katanya Edis menjawab. Giliran saya membahas agama kalian, katanya saya menghujat. Aduh, jangan gitu dong sayang. Ya nggak bagus banget sifatnya ya. Nggak enak di kamu, nggak enak di kita ya. Yang kedua, jangan mempelintir kitab suci kalian depan aku menghargai kitab kalian. Katakan benar itu, kalau itu benar, jujur aja. Kalau memang tertulis begitu jangan dirubah-rubah ya, gitu ya. Aduh, aku tuh tadi lagi nggak mau debat, tiba-tiba kalian naik ke sini. Tolong orang Kristen, teman-teman Oteng, jangan kesini lah, please. Soalnya aku nggak tega sama Edith capek-capek live dengan penonton hampir 30k tapi nggak ada yang murtad. Kasihan aku
Aku cuma 1000 aja terguncang kalian semua. Aku yang nonton cuma 200 orang aja kalian terguncang. Nggak usah lah, kalian bubar lah sana. Iya bener kata orang-orang, udah kalian bubar aja, karena di sini roomnya menakutkan. Room ini akan membuat kalian terguncang. Nah, jadi cara membuktikan seorang nabi itu benar atau tidak, kita lihat kelakuannya. Kalau dia pernah berdusta, maka itu bukan nabi yang benar, guys. Kalau dia melegalkan dusta, ya bahkan dia sendiri berdusta, ya melegalkan dusta tanpa alasan, itu namanya nabi palsu. Ulangan 18:20, bicara sendiri tanpa firman Tuhan. Halo Yerma. Halo Yerma. Halo, Ya, Yerma muslim non muslim. Kristen kakak. Kalau bisa buka cam kayak si bintang tadi dong Yerma. Belum bisa kakak. Udah bisa nih, aduk udah undang nih. Kalian suka banget berbohong ah. Iya loh kak, belum bisa. Ini bisa bintang. Yerma nih, aku undang kamu buka cam. Jangan gitu, masa berbohong. Pengikut kamu sudah 354, udah bisa buka cam. Di sini kok aku belum bisa kak. Ya karena kamu berbohong. Enggak juga loh. Aduh, Irma, nih kamu tuh sudah saya undang buka cam tuh. Kalau kalian tuh menyampaikan kebenaran, kenapa takut sih wajahnya kelihatan? Sampaikan aja lah. Ya udah buka cam. Kita bicara agama loh. Ya, tapi kan ini belum bisa loh kak. Ini sudah bisa, Irma. Aduh, udah turun ya. Seneng banget. Saya tuh lagi ngebutuh teman-teman Oteng. Saya kalau butuh kalian, saya mending telepon Bapak Budi Asali. Saya telepon pendeta kalian. Saya tuh nggak butuh kalian, serius. Saya butuh itu untuk menjelaskan, menyampaikan. Makanya kalian oteng-oteng jangan di sini. Ini room yang menakutkan buat kalian. Nanti kalian terguncang. Aku jujur orangnya, aku nggak bisa bohong. Tentang ajaran nggak boleh berdusta, guys. Kami itu cuma boleh 3 hal berdusta: ketika nyawa kami terancam, memperbaiki hubungan keluarga, dan ketika ada saudara kami yang dapat musibah, kami harus menyelamatkannya dengan boleh berbohong. Di kalian apa-apa dusta mulu ya. Masuk koma udah bohong. Nggak boleh gitu. Katanya punya pneuma. Hah? Masa memperlihatkan wajahnya saja kayak ketar-ketir gitu sama saya? Masa sama nenek-nenek yang cantik kayak saya aja takut? Saya lagi santai loh dari tadi loh. Saya kalau mau diskusi lintas agama, saya masuk ke komalnya Greg, ke komalnya Kata Bible, ke komalnya Yonatan Nander. Lah kalian malah kesini. Kalian pengen banget gitu dikulitin, agamanya dibongkar gitu. Ya kalian yang pengen tahu. Giliran dikasih tahu malah nangis. Kalian tuh mau ngajarin kami cara berbohong yang baik ya? Nggak usah. Nah, jadi cara kita membuktikan agama kita itu baik dan benar dengan cara menunjukkan kejelasan kitab suci kita, dengan membuktikan bahwa yang menyampaikan informasi tentang kitab suci kita itu orang yang amanah, orang yang jujur, bukan pendusto. Bukan pendusto. Kalau pendusto ngapain diperciyo? Buang ke laut. Orang yang pernah berdusto sekali, ada kemungkinan dia berdusto lagi. Kitab dongeng, iya bener, kitab dongeng ya. Jadi ada kitab dongeng yang namanya adalah Bible. Ya, ini aku tunjukkan sama kalian kitab dongeng itu yang mana. Maaf ya, aku kembali lagi untuk mengajarkan kalian, menginjili kalian kembali. Sorry ya, aku harus jujur. Nih, kitab dongeng itu di mana? Ini nih ajaran dongeng. Nih, baca. 1 Korintus pasal 10 nomor 4. Israel sebagai suatu peringatan dan mereka semua minum minuman dari batu karang. Baca di bawah ini tafsiran ND-nya. Nih. Sudah siap? Ini dia.
Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel. Apa ini? Menurut dongeng. Menurut suatu dongeng. Waduh, kok bisa? Aduh, yang oten minggir deh dari sini sebelum aku bongkar-bongkar semua. Ayo dong, aku tadi lagi nggak pengen bongkar, jadi gara-gara kalian aku jadi bongkar. Ayo minggir sana. Serius, ayo pindah ke rumah Ede sana. Di situ ada lawak-lawak. Di sini tempat ilmu pengetahuan ya. Ingat nih, menurut suatu dongeng. Waduh, astagfirullahaladzim. Dongeng guys. Dan kalian tahu nggak, di kitabnya orang Kristen ini juga ada perkataan-perkataan para penyembah pagan Yunani. Aduh, ngeri guys, ngeri sekali kita. Ini dia, Paulus itu bukan hanya mengajarkan dongeng nih. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Ya, dan kalian tahu ini perkataan siapa? Perkataan Epimenides. Ya, siapa Epimenides? Seorang peramal paganisme. Ya. Halo Nata di Koko. Ya Allah. Ya Allah. Ini kutipan ini terdapat dalam karya Epimenides dari Nasos yang hidup dalam abad ke-6 sebelum Kristus. Tuh, ada dongeng, ada perkataan penyembah pagan. Ayo loh. Alkitab isu super gimana? Super apa? Super dongeng. Ayolah, kalian tuh jujur aja. Masa udah dikasih data masih juga menyangkal? Malas Roni Orang oten jangan naik ke atas lah, nanti babak belur depan saya. Nanti malu-maluin. Bang Milo, apa kabar? Abang Milo, assalamualaikum. Apa kabar Bang Milo? Lama tak nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Milo? Ya, alhamdulillah. Yang penting sehat tuh lah. Yang lain-lain tuh tak apalah. Aku nak bicara nih Pak. Siapa nih? Aku dari Indonesia. Ada yang kata tapi jangan tersinggung ya. Aku ini dengar dari orang-orang juga. Kata dia mbaknya ini Kristen cuman nyamar. Katanya cuman nyamar. Masa bodoh, biarin. Mau dibilang orang kita nyamar kek, emang penting buat gue. Tak apalah. Aku tak percaya sama mereka tuh. Saya nggak peduli. Kalau urusan pribadi saya nggak peduli, tapi urusan agama saya peduli. By the way, sangat noise sekali awak. Nah, saya tak peduli kalau urusan pribadi. Di sini bahas ajaran, brother. Ya, kita membahas antara Al-Quran, hadis, dan Biblos. Oke? Paham? Paham. Tapi mbaknya nggak marah digituin. Anda dengar nggak saya ngomong barusan apa? Saya tidak, kalau arti tidak peduli, ngerti maksudnya? Oh iya. Ya. Jadi nggak direspon ya. Apapun yang mereka katakan itu kita nggak peduli ya. Saya nggak perlu ngulangin kembali ya. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau disampaikan, brother? Oke, thank you ya. Tidak ada yang nak disampaikan lagi. Makasih. Nah, ini ya Bang Milo. Jadi kawan-kawan kita OT nih, mereka tuh kadang-kadang, saya tadi tuh tak nak bahas agama mereka. Saya lagi baca tafsir Imam Al-Qurtubi. Tapi memang mereka tuh memang pengen dibahas agamanya.
Mereka yang naik, mereka yang mancing supaya kita bahas agama mereka. Habis itu selepas kita kasih dalil, data, mikir orang macam tertindas, tersakiti, terjolimi. Macam mana tuh menurut Bang Milo tuh? Orang membeli kita menjual. Orang menjual kita beli. Korang jual kita beli. Nah, jadi mereka itu, tadi saudara kita yang bernama Bintang tadi, itu bilang, kenapa Anda bahas agama saya? Apa masalah? Ya katanya kan, ini kan tak bagus. Saya tanya, Edis macam mana? Oh, Edis itu menjawab. Jadi mikir orang tuh hipokrit betul. Maksudnya tuh kayak mereka tuh pengennya mereka yang bebas bahas agama kita dan kita tak boleh. Pokoknya dunia ni dia punya. Nah, macam itulah NPD tu. Dia boleh NPD buat. sangat lah. Dia boleh buat apa yang mikir orang nak, dan kita tak boleh. Kita ni umat mayoritas di Indonesia ni harus baik-baik menurut perspektif mereka. Tapi tidak boleh membalas apa yang mereka lakukan. Padahal mereka yang diajarkan apabila tanpa pipi kiri kasih kanan. Padahal itu ajaran mereka. Macam tu. Itu yang terjadi Bang Milo. Jadi apa hal baru yang Bang Milo dapatkan nih? Saya kemarin baru belajar ini Bang Milo. Teori relativitas sama dilaktasi waktu. Relativity, Albert Einstein. Sama satu lagi tuh saya kemarin sedang membahas tentang sejarah peradaban Nabi Muhammad SAW dengan kehadiran Yesus. Nabi Muhammad ketika beliau itu nak lahir, waktu beliau mau lahir, itu kan tahun 536 itu kan iklim sangat buruk. Dunia sedang tak bagus-bagus, tak baik-baik aja waktu itu. Ketika Nabi Muhammad lahir, itu dunia baik kemudian. Kalau Yesus Christ lahir, sampai detik ini kampung halaman ini tak baik. Inilah. Karena gini Bang Milo, mereka itu suka membangga-banggakan, suka memamer-mamerkan. Tuhan saya hebat, mati dan bangkit. Nah, saya bingung dengan mereka. Mereka membanggakan Tuhan mereka yang mati dan bangkit. Padahal itu bukan pencapaian, itu bukan kebergunaan. Kita nih kalau kita mau membanggakan seseorang, misalnya saya nak membanggakan Abang Milo nih, pasti saya bilang gini, apa yang paling hebat dia Bang Milo? Pencapaian. Misal, oh Bang Milo sudah punya perusahaan, ada 100 biji perusahaan. Atau, oh Bang Milo bisa saya banggakan karena memang bermanfaat buat peradaban. Nah, saya tanya dengan orang Kristen nih, apa guna Yesus buat peradaban? Tak ada jawaban dia. Ada jawaban kerana dia mati. Itulah kata dia orang. Suara apa nih Bang Milo? Ada dengar suara? Apa kamu urus-urus agama Kristen Uni? Ya nggak apa-apa lah. Emang kenapa? Jijik, malu, takut saya bahas Kristen? Nggak takut, kan kita punya kepercayaan masing-masing Uni. Ya nggak apa-apa lah. Kan saya berhak membahas apa-apa yang konteksnya adalah ilmu pengetahuan. Tetapi kan itu lebih ke ininya sensitif Uni, nanti kan jatuhnya menghujat kebencian Uni. Ya buktikan saja kalau saya mengajarkan kebencian di sini, nggak usah playing victim, nggak usah sok-sok baik depan saya. Kalian lebih kurang ajar. Kurang ajarnya di mana Uni? Coba. Ya kalian perhatikan aja lah komal-komal Kristen. Coba yang paling banyak ketangkap polisi menghujat siapa? Padahal kalian minoritas loh. Gracia Pelo menambah-nambahkan hadis. Yusuf Manupulu membohongi publik dengan menampilkan murtadin. Karena kami minoritas. Sebentar dulu. Makanya lucunya kalian minoritas, tapi yang paling banyak menghujat di antara kalian, di antara kita kalian. Diam dulu. Nah, M. Kucluk berbohong, ya. Kemudian si Anak Batak menghujat. Kemudian Sopi Katul memijak Al-Quran lari ke luar negeri. Edwin Kayapas kabur ke luar negeri. Taipudin Ibrahim kabur ke luar negeri. Paul Jang kabur ke luar negeri. Kalian sedikit, tapi paling penghujat kalian yang terbanyak. Maka kalian harus bertanya kepada kalian, agama kalian ini ngajarin nggak sih yang baik? Kenapa kalian minoritas tapi paling penghujat di Indonesia ini paling banyak agama kalian? Itu kan bentuk manifestasi Uni dari orang-orang Islam duluan sebenarnya membahas-bahas tentang Uni. Oke, siapa yang paling pertama membahas agama kalian? Coba jawab, namanya sebutkan. Coba sebutkan nama orang Islam yang pertama sekali membahas Kristen. Siapa namanya? Dari Zakir Naik tuh nih. Oke, tahun berapa itu?
Pokoknya yang pasti datang ke Indonesia Uni. Nah, ya, kamu tahu tidak, Johannes Damaskus adalah patriark gereja di abad ke-7 yang lebih dulu menjelek-jelekan Islam. Kamu tahu tidak, para orientalis yang menyamar-nyamar mengaku sebagai Islam, Johann Louis Burckhardt, Snok Horgonye. Jangan kau bahas Zakir Naik. Zakir Naik itu ada karena aksi kalian yang mencoba untuk mengkristenkan orang-orang yang sudah beragama. Nggak usah bohong. Mata kami ini kita udah bisa melihat apa yang terjadi di sekolah-sekolah STT. Kalian belajar Islamologi itu untuk apa? Ada di pesantren kami belajar Kristologi. Nggak usah berdusta depan kami. Mentang-mentang kalian boleh berdusta dalam segala hal. Wah, kan Johannes Damaskus itu membahas agama Islam di abad ke-7, tidak lama setelah Nabi Muhammad wafat. Nggak usah berbohong. Yang ada itu orientalis. Ada orang Islam yang sengaja mempelajari Bible sebelum kami para apologet. Nggak ada. Kecuali Syekh Ahmad Dedat, gara-gara banyak misionaris yang datang ke Afrika. Bahkan orang-orang yang melakukan genosida di Afrika itu adalah Kristen agamanya, brother. Yang menjajah negara Indonesia ini siapa? Agamanya apa? Golden Gospel dan Glory, Kristen. Yang menggenosida orang-orang suku Aborigin, suku Inka, orang-orang Indian, itu agama Islam apa? Nggak usah kalian itu ajak-ajak saya bahas itu, blunder kalian. Ya, tapi janganlah bahas-bahas Tuhan kami Uni. Kami bangga. Kenapa? Sangat malu dibahas. Takut ketahuan. Tidak takut Uni. Saya minta kamu Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang tahun kapanpun, atau keputusan para menteri atau keputusan para anggota dewan yang membuat sebuah keputusan tidak boleh membahas agama di ruang publik, berikan ke saya berhenti. Nah, saya tidak melarang. Maksudnya begini Uni, saya cuma bilang kan kita punya kepercayaan dan iman masing-masing. Saya mengikuti hak demokrasi. Kamu bukan siapa-siapa saya sehingga berhak mengatur hidup saya. Saya minta undang-undangnya dan ayat di kitab sucimu tidak boleh membahas Kristen di ruang publik. Saya kasih ke saya. Kalau ada tertulis di kitab sucimu, saya ikuti. Saya menghargai kamu. Kalau ada di undang-undang, saya ikuti. Silakan. Kalau berbicara demokrasi kan negara kita tidak mengajarkan. Kalau tidak ada, diam. Saya tidak ada urusan dengan Anda. Saya cuma mau berhadapan dengan sesuatu yang ada tertulis. Saya nggak harus ikuti kamu, karena kebenaran itu tidak mengenal perasaan, ya. Kebenaran tidak mengenal perasaan, gitu. Atau kamu suruh dulu berhenti apologet kalian yang penghujat itu, RK, Edi, Sopikatul, Bom, Elia, suruh berhenti dulu. Saya langsung berhenti. Saya pun tidak setuju dengan mereka. Ya udah, kamu kesana dulu aja, jangan ke saya. Yang wajib menasihati saya itu orang Islam, bukan kamu Oten, ya. Kamu nasihati aja sesamamu. Ya, oke nih, siap. Jangan anti ilmu pengetahuan. Kamu tahu nggak dulu Galileo dihabisi nyawanya gara-gara gereja tidak menerima ilmu pengetahuan. Mau jadi seperti itu? Sorry, ini bukan lagi di dalam zaman kegelapan. Ini sudah zaman ilmu pengetahuan. Semua dikupas tuntas menggunakan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Mohon maaf kawan-kawan Kristen, kalau kalian merasa tersakiti dan teraniaya, saran saya adalah kalian minta buat undang-undang dasar untuk menganjurkan tidak boleh membahas agama apapun di ruang publik. Saya ikuti itu, saya patuh. Tapi demo dulu sama pemerintah sana, oke? Ya sudah Uni, kalau begitu nih, ya udah saya izin dulu lah Uni, pamit ya. Oke, terima kasih. Kalian umat yang diizinkan bertanya tentang agama kami, iya kan Bang Milo? Tak terjawab dia. Terjawab. Hitam dan putih itu jelas kan. Wala talbisul haqqo bil batil. Halo anak rantau. Yo, halo, selamat malam. Malam, agamanya apa, brother? Kristen. Oke, ada pertanyaan tentang Islam? Coba Uni urus agama sendiri baik kan, anjing. Kalau saya nggak mau gimana? Ya kalau nggak mau ya jangan bahas lah. Ya saya nggak mau. Jangan bahas tuh. Lah suka-suka saya lah. Kok kamu yang ngatur? Kamu donatur. Lapor polisi lah, lapor polisi aja ya. Kamu ada lapor polisi aja. Mau jadi bapak angkat ini ya. Mau jadi bapak angkat aku, kirim uang lah. Kalau mau ngatur-ngatur aku kirim uang lah. Ngirim uang enggak mau ngatur-ngatur.
Kalian ketar-ketir banget lihat gue. Kalau mau ngatur hidup aku ya kontribusi lah, nafkahi lah gitu kan. Ini nafkahi enggak mau ngatur-ngatur. Ya Opit mau ngapain? Opit naik ke sini Opit. Mau Ya. ngedabrus apa lagi? Ini dari buku ini nih kak dari Cambridge University yang ditulis ya. Ini ya tentang God's Caliph, religious authority in the first centuries of Islam. Ya, God's Caliph ini penerbit Cambridge yang tadi aku juga ada kasih tunjuk ISBN-nya. Dibilang gini kakak. Iya, apa? Kamu tuh mau bertanya atau mau menjelaskan? Di sini tuh tempat Oten bertanya, bukan Oten yang tidak ada ilmu untuk menjelaskan. Kalau kamu berilmu boleh kamu menjelaskan. Kamu ngejelasin apa? Ya, jadi di sini dikatakan bagaimana khalifah pertama di Islam, disebutkan bahwa mereka itu adalah murni kepentingan politik dan tidak ada satupun orang yang nyaman dalam kepentingan penyebaran dengan awal penyebaran Islam. Jadi kalau kata Ya iyalah, nggak mungkin lah kalian Oten senang dengan penyebaran Islam. Ada-ada aja kau. Masa ada Oten yang senang dengan penyebaran Islam? Seluruh orang yang tidak benar tidak akan senang dengan penyebaran Islam. Masalahnya apa, Opit? Kau termasuk orang yang tidak senang dengan penyebaran Islam. Nenek moyang kau pun enggak. Sama, kau pikir ketika Kristen membawa Golden Gospel Glory dengan penjajahan tuh orang senang gitu? Ya apa masalah? Tunjukkan Apa? datanya. Karena kan Memangnya kau senang ketika negara kita dijajah dengan membawa gospel? Kau minta data? setahu saya dari NU tuh yang bilang itu NU tuh Yang saya tanya tuh gini ya, penulis NU Iya. siapa? Penulis NU siapa? Sumbernya dari mana? dari Islam lah pasti. Kok dari Islam? Yang mengatakan bahwa Golden Gospel Glory itu harus dibawa ke Indonesia tuh orang Islam. Pit, udah saya bilang Pit, saya lagi nggak punya hasrat untuk menghadapi orang yang botolnya menahun ya Pit, dibawa ya Pit ya, hama bakteri Pit. Bener juga kata Bang Ali dulu, bakteri. Apa urusannya? Memang ada gitu ketika Islam disebarkan orang-orang Oten kayak kalian senang? Nggak senang lah kalian. Ya jelas lah kalian nggak senang, dilarang minum anggur mabuk, dilarang berzina, dilarang meniduri mamanya sendiri, ya nggak senang lah kalian. Kalian kan pengen makan apa aja, kalian kan pengennya mabuk anggur, kalian kan pengen menari-nari nggak pakai baju, dilarang, nggak mau lah kalian, pastilah kalian nggak suka. Yang namanya Islam ketika disebarkan mana senang kalian? Dada aja kalian nih. Terus apa kaitannya dengan kebenaran agama Islam dan ketidakbenaran agama kalian? Ini rum penginjilan. Opit tol. Halo Archiles. Iya, halo, assalamualaikum. Muslim dan Muslim? Ya, Muslim lah. Ya, mau ngapain ke atas? Oh enggak, tadi kepencet. Oke, terima kasih. Ya, oke, Uni. Jadi kawan-kawan Oten, di sini tempat saya menginjili, meluruskan pernyataan Nabi Isa dan Yesus yang kalian pelintir. Itu tugas saya. Kalau kalian nggak senang, lapor polisi lah. Minta undang-undang yang melarang untuk membahas tentang Injil dan Bible. Kalau nggak ada undang-undangnya buat, biar saya ikuti, ya. Giliran saya mengikuti hak demokrasi kok malah diatur. Begitu ya. Jadi teman-teman, kawan-kawan kita Oten ini menunjukkan keterguncangannya dengan cara menghalang-halangi kita. Mulai meripot berjamaah, menghentikan kita bicara, tapi giliran Edis menghujat dia katakan Edis hanya menjawab. Hipokrit, ya hipokrit, gitu. Halo Ikun, Abang Milo ada yang nak ditambahkan? Halo Ikun. Halo, selamat malam. Malam double, tolong dimatikan salah satu device-nya dulu, double. Ya. Agamanya apa, brother? Agamanya apa, brother? Oh, agama saya Islam, Muslim. Mau ngapain ke atas?
Dia mau tengok kau punya percakapan itu. Di bawah aja yang Islam ya. Tengok di bawah aja ya. Kalau mau tengok-tengok di bawah aja ya. Halo Ica, Ica Coli. Namanya Ica Coli. Halo. Halo. Oke, turun. Sorry ya kawan-kawan Oten. Saya tidak tertarik orang awam menjelaskan agama kalian. Kalau saya ingin tahu agama kalian dari orang-orang yang belajar, saya punya kok nomor telepon pendeta-pendeta kalian. Tugas kalian naik ke komal saya itu cuma bertanya. Saya menjawab. Ya, bertanya aja. Masa bertanya aja nggak mampu? Dan hentikan kalian menjelaskan agama kalian ke saya. Nggak berguna buat peradaban. Serius. Itu ya. Iqbal, buka cepet komal Iqbal. Ada kajian materi bagus Iqbal. Dek, hari ini ada kajian historis bagus Dek. Buka komal Dek. Kajian apa tuh nih? Tentang gunanya apa, manfaat Yesus dan Nabi Muhammad untuk peradaban sejak pertama sebelum lahir dan setelah dilahirkan. Kita pakai kajian historis aja, fakta-fakta historis. Oh ya. Assalamualaikum Rifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jul. Uni tadi kan belajar apa? Uni belajar teori relativitas kan, betul? Dilatasi waktu. Dah katam ke belum? Belum, saya baru baca beberapa jurnal. Nah, ternyata nanti baca surah As-Sajdah ayat 5. Yudabbiru amra minas sama ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana. Sajdah ayat 5. Yudabbiru amra minas sama tu. Itu kalau dilihat di situ apa? Tentang satu hari sama dengan 1000 tahun tu. Itu kalau dikaji dengan mendalam lagi, samaan dengan kelajuan cahaya. Nah, itu juga yang saya pelajari kan, ukuran tercepat yang dijadikan para scholar atau ilmuwan kan cahaya, kecepatan cahaya. Ya benar. Malaikat Jibril ini kan tercipta dari cahaya. Jadi korelasinya tuh ya, malaikat Jibril itu perjalanan dia turun naik itu kalau kita membutuhkan sekitar 5.000 tahun. Kenapa ada tuh kira-kiranya tuh ini? Nanti saya pernah kira tuh, cuma kiraan saya kurang. Saya juga belajar deret Fibonacci ya Mamilu. Keren sekali. Sama Golden Angle juga ternyata membantah tuduhan ateis kalau dunia ini diciptakan begitu saja. Itu tidak mungkin. Kalau dunia ini teratur diciptakan kayak kelopak bunga yang total jumlahnya itu deret Fibonacci. Terus kayak gambaran alam semesta tuh bahkan dari deret Fibonacci yang presisi kan. Ada pattern. Itu kayak jadi kayak mustahil lah kalau dunia ini tidak ada penciptanya gitu. Makanya sekelas Einstein aja sebenarnya mempercayai keberadaan Tuhan. Banyak kayak, bahkan tuh kayak aku baru tahu ya di dunia fisika kuantum ternyata ada yang namanya ilmu tidak pasti. Iya, baru tahu ternyata di dunia fisika kuantum ada ilmu yang tidak pasti, ada sesuatu yang tidak pasti. Lah apa bedanya dengan orang, ya apa bedanya dengan orang yang berkeyakinan seperti kita, sesuatu yang akan terjadi, yang sesuatu yang dijanjikan, sesuatu yang belum bisa dibuktikan, beyond logic. Sama seperti inilah kalau kita kaji tentang atom, tak tahu bahasa Indonesia apa ya, zarah tu kan. Dalam zarah tu ruangan elektron itu memang ada dipanggil uncertainty. Kedudukan dia tu tidak tahu di mana, tetapi dia ada kawasan-kawasan tertentu, gitulah. Sebab kelajuannya kelajuan cahaya. Jadi kemana pun dia, di mana pun tetap hasilnya sama. Maksudnya begini Yuni. Kalau kita kalau kita naik kereta contoh 100 km sejam contoh, Uni tembak satu pistol, peluru pistol tu kelajuan katakan lagi 100 km sejam. Okey, contoh ya. Jadi
kelajuan peluru campur kelajuan kereta akan jadi 200 km sejam. Betul? Tetapi kalau kelajuan kereta itu adalah kelajuan cahaya, kita tembak peluru ke depan, kelajuannya tetap kelajuan cahaya, dia tidak ada tambahan lagi. Begitu. Maknanya kelajuan cahaya itu adalah constant, tetap. Iya. Iya, itu, iya. itu pun salah satu bukti bahawa alam ini ada pencipta. Ada satu kelajuan yang tertinggi. Gitu. Jadi memang kalau kita membuktikan segala sesuatu itu tidak bisa lagi sekarang dikatakan bahwa segala sesuatu itu ada karena terindra. Itu sudah tak berlaku lagi. Betul. Keren banget. Jadi itulah saya belajar ini tuh karena ya senang aja gitu loh. Karena makin lama tuh makin diperdalam Al-Quran tuh makin luas ilmunya, makin kayak buat kita ya. Kalau biasanya ketemu, kalau ketemu Oten kan yang dibahas tentang Yesus Tuhan bukan, Yesus Tuhan bukan, bosan tau, tak ada ilmu, tak ada apa-apa nak dapat. Tapi kalau kita baca Al-Quran macam teori geologi tentang lempeng tektonik di mana persentuhan hamparan lembaran benua dengan benua satu bertemu terus membentuk sebuah gunung yang kemudian mengakar kuat, yang Allah sudah katakan bahwa itu gunung sebagai pasak. Jadi dulu gunung itu kan lempengan, jadi kalau ada lembaran-lembaran itu kan mereka kan berjalan terus. Nah bahkan ketika mereka sudah dipasak pun mereka tetap berjalan tanpa terasa, seperti awan kata Allah kan. Seperti awan juga. Itu keren banget. Dia berhenti diam, tapi sebenarnya dia bergerak seperti awan. Nah dan itu juga yang dikatakan Allah, ini sesuatu yang luar biasa ya, dan ini mustahil kayak kebetulan ketika Allah katakan bahwa awan itu berat. Kalau kita lihat dari bumi kan kita tak tahu ukuran awan itu berapa. Pasti orang akan lihat tuh kayak ringan, macam asap aja. Tapi ternyata setelah diuji itu hampir 500 kilogram, 500 kilo berapa? 500 kilogram, 500 ribu, 5 juta. Ya, ton. Gokil. Gokil kan? Padahal Nabi Muhammad tidak pernah menimbang bagaimana awan, dan andai pun orang melihat secara kasat mata, orang akan berpikir bahwa awan itu ringan gitu loh. Tapi ternyata di Al-Quran dikatakan awan itu berat, dan kalian tahu beratnya awan itu berat sekali guys. Begitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya untuk membuktikan kepada alam semesta bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Pengetahuan beliau itu adalah dari Tuhan yang mengutus beliau. Begitu juga ketika beliau mengatakan bagaimana janin atau bayi, calon bayi itu adalah seperti halakah atau lintah, itu kan esensinya persis banget gitu loh. Sangat-sangat. Maknanya Allah memilih satu perkataan yang sangat mudah tetapi sangat tepat. Gitu. Betul. Macam mana alaqah itu lintah itu sifatnya menyedut darah, makan zat daripada rumah ataupun tempat yang ditempel. Begitu juga dengan zygote itu, dia menempel pada dinding rahim ibunya, menyedut darah, menyedut zat untuk membesarkan. Dan juga bukan tu je Yuni, kalau kita tengok dari segi bentuknya, rupanya, dengan ada mulutnya, dengan dia punya rupa parasnya, memang saling tak tumpah macam alaqah. Sedangkan kalau kita nak lihat zygote tu yang terlalu kecil tu, perlukan mikroskop elektron. Mikroskop elektron tu kalau sekarang ni harga mungkin 100,000 USD. Zaman tu belum ada lagi mikroskop elektron. Tak ada siapa nak tengok. Kalau katakan ada orang dapat alaqah tu, diambil daripada rahim seorang perempuan, dikeluarkan pun tak kenal mana satu alaqah. Campur dengan daging-daging yang lain. Jadi macam mana nak meneliti? Tapi macam mana Rasulullah 1400 tahun dahulu boleh menyebut penciptaan manusia itu dengan satu perkataan yang sangat mudah, sangat simple, tapi begitu tepat. Sampai ke hari ini dah selepas abad keberapa ni baru kita faham, alaqah ni sebenarnya apa. Sebab apa? Sebab dah ada mikroskop elektron. Kalau tak ada mikroskop tu, kita pun tak boleh tengok. Makna bukti bahawa Al-Quran memang dari Allah. Begitu juga ketika Allah berkata bahwa bumi ini diluaskan, ternyata teorinya betul, bumi ini semakin mengembang. Alam ini
alam mengembang. Nah, begitulah teman-teman ya. Hanya orang-orang berpikir yang akan tenang, jujur, lalu memilih Islam sebagai agamanya. Karena kalau orang-orang yang hatinya sudah penuh kebencian itu, mereka mereka itu adalah orang-orang yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat ke-6, tidak akan beriman walaupun ilmu pengetahuan dimasukkan ke dalam otak mereka semua, tidak akan beriman. Gitu kawan-kawan. Ya teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Tugas saya adalah menyampaikan, bukan untuk. Saya naik dulu ke komalnya Iqbal. Bang, saya stop di sini karena kita nak masuk komal Iqbal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Isinya larangan. Yang mengerjakan, kenapa kau bilang perintah? yang menyampaikan siapa? Tuhan. Berarti itu perintah Tuhan atau tidak? Larangan dari Tuhan. Sampai kepadamu itu larangan. Apa? Sampai Perintahnya itu kepadamu larangan. Kan mulai bingung. Nah, coba kamu jelaskan bagaimana itu perintah itu larangan. Coba. Dengar. Ketika dengar. Sebentar. Ketika Tuhan menyampaikan kepadamu, itu perintah atau tidak? Saya bilang sama kamu ya. Saya jawab ya. Sudah. Kau sudah selesai ngomong? Sudah. Perintah itu agar dilakukan apa yang dia perintahkan. Oke, agar dilakukan. Larangan itu agar tidak dilakukan. Oke, kita ikutin. Berarti ketika kau dilarang jangan mencuri, kamu lakukan atau tidak? Dilarang mencuri. Iya, kamu kerjakan atau tidak? Yang penting kamu dilarang mencuri. Kayak mana sih mengaitkan perintah dengan larangan? Ketika kalimat jangan mencuri, kamu lakukan atau tidak? Jangan mencurinya. Belajar dulu lah kamu. Coba kamu cari di Google mulai dulu. bingung. Perintah kalimat gini. Saya bilang sama kau pas hari ibu. Kamu belajar mana kalimat perintah, mana kalimat larangan. Coba belajar kamu dulu mana kalimat perintah. Dengar sabar, gantian lah. Mana kalimat perintah, gantian sabar ya. Kamu harus belajar mana kalimat perintah, mana kalimat larangan. Oke. Ya, supaya kau enggak mulai tantrum. Sebentar. Kau dengar ya. Kau dengar Abang Muni ngomongnya. Kau dengar. Ketika kalimatnya jangan mencuri, larangan. Nah, ketika kamu mengerjakan itu perintah atau tidak? Larangan. Kok gimana sih? Iya, kan kalimat jangan mencuri. Terus kamu kerjakan atau tidak? Aku mengerjakan larangan dari Tuhan. Iya, kalimat jangan. Berarti kamu mengerjakan jangan mencuri. Muter kamu ini. Hah? Jangan, berarti kerjaannya kamu jangan mencuri, betul? Larangan untuk. Iya, kalimat larangan tadi jangan mencuri. Terus kamu yang sebagai pelakunya itu kamu kerjakan atau tidak? Kerjakanlah. Jangan mencuri. Nah, itu perintah atau tidak? Ketika kamu mengerjakannya. Larangan. Memang berat. Kalau dibilang mencurilah itu baru perintah. Tapi kalau dibilang jangan mencuri itu larangan. Kayak mana sih kamu? Contoh gini, kalau di kalimat mencurilah, terus aku nggak mencuri, berarti aku mengikuti perintah. Apa? Ketika kalimatnya boleh mencuri, terus aku nggak mencuri, itu perintah atau tidak? Lu kamu nggak melakukan perintah. Kalau kau diperintahkan gini ya, saya bilang sama. Gini adiknya. Sabar. Ketika orang yang berbicara pertama itu berdasarkan perintah. Contoh ini berbuka kasih tahu. Dengar dulu. Kamu memiliki sebuah perusahaan. Kamu membuat suatu undang-undang. Itu perintahmu atau tidak? Undang-undang tidak boleh telat. Itu undang-undang itu perintahmu atau tidak? Undang-undang perintah. Itu perintahmu enggak? Undang-undang perintah. Kamu tadi bilang undang-undang perintah. Mulai panik kan? Enggak panik kita. Undang-undang perintah. Kamu membangun suatu perusahaan. Kamu membangun suatu perusahaan. Buat undang-undang. Apakah undang-undang itu perintah gitu? Dengar dulu makanya. Kamu bilang nggak gitu? Kamu bilang gitu kan tadi? Dengar dulu. Kamu jangan lari-lari dulu. Kamu tadi bilang undang-undang perintah. Gitu, undang-undang itu perintah. Kelihatan kan siapa yang bengalnya? Bos, jangan bikin malu lah. Kamu masa bilang undang-undang itu perintah? Aku ulangin sekali lagi ya. Undang-undang perintah nggak? Ya, perintah bagi yang pembuat. Loh. Jadi siapa yang membuat undang-undang? Enggak, yang membuat pertama kali undang-undang siapa? Apa gunanya undang-undang itu? Untuk dilakukan atau tidak? Untuk mengatur ada larangan, ada perintah di situ. Iya, itu perintah atau tidak? Di dalam undang-undang ada larangan, ada perintah. Astaga, yang ku pertanyakan itu perintah atau tidak?
Di dalam undang-undang ada namanya perintah, ada namanya larangan. Kalimat larang itu ketika orang mengerjakan larangan tersebut, dia melakukan perintah yang mengatakan tidak. Loh, udah larangan perintah lagi. Gimana kamu ini? Bentar, berbuka analogi makanya. Ketika kau membangun perusahaan, kau membuat suatu perintah, sesuatu Sekarang gini, oke. Dengar dulu, Sebelum dengar kamu dulu. Undang-undang itu peraturan atau perintah? Biar pemikiranmu tuh jernih. Biar pemikiran Tapi jernih. tapi kalau kau bilang kayak gini, Sal, biar saya ajari kamu ya. Tapi kalau kau bilang begini, saya perintahkan. Kenapa sih kamu nih dikasih tahu Gini, yes? saya kasih tahu sama kamu ya. Kalau dengan jelas bahasa, saya perintahkan sama kamu, Sal, untuk membuat undang-undang. Kamu lakukan, buat undang-undang. Di dalam undang-undang itu kamu membuat ada perintah dan ada larangan. Begitu logika. Nah, ketika orang mengerjakan itu, larangan itu, dia mengikuti perintah yang mengatakan tidak? Mengikuti undang-undang bukan perintah. Cuman Iya, ketika dia melakukan itu, misalnya, jangan kamu mencuri, larangan. Itu perkataan si yang pembuat bukan? Iya, mengikuti larangannya. Berarti Coba beginilah, Sal, gini aja lah, kita biarin ada diskusi ya. Coba kamu bikin satu kalimat dari ini. Coba kamu bikin satu kalimat perintah dan satu kalimat larangan. Yuk, coba kamu bikin yuk. Bikin satu kalimat perintah dan larangan. Ketika yang berbicara, Nggak, gini, bedakan. Coba kamu bikin satu kalimat perintah dan coba kamu bikin satu kalimat larangan. Yuk. Dengar adik ya, dengar adik. Jangan ketika kamu berbicara, bikin dulu mana kalimat perintah, mana kalimat larangan. Yuk, bikin. Ketika Tuhan berfirman itu perintah dia atau tidak? Aduh, gimana sih kamu berfirman itu perintah atau tidak? Tergantung firmannya apa dulu. Kayak mana sih kamu ini? Berat kok memang ya. Berat kali mengakui. Bukan aku berat mengakui, aku akan mengakui kalau itu benar yang kau katakan. Sal, begini, jangan bikin malu orang Batak ya. Kamu itu harus mengerti. Kok ngapain bobok suku? Kau pikir kok kalian tuh umat 1 Korintus 4:10? Karena aku Batak, jadi jangan bikin malu orang Batak. Artinya aku malu jadi orang Batak jadinya kalau kau kayak gini. Aku lebih malu samamu jadi orang Batak. Coba kalau itu Batak dalai kok katanya. Ngapain kau bobok suku? Ngapain kau bobok suku? Sekarang pertanyaannya. Pertanyaannya adik ya, ketika Tuhan menyampaikan sesuatu itu perintah atau tidak? Tergantung apa yang disampaikan, Sal. Gimana berarti kau tergantung. Dengar Sal. Saya bilang sama kau ya. Saya bilang, sabar Bang Raymond, saya jelaskan ya. Perintah itu ketika gini, ketika kamu disuruh gini. Astaga. Dengar dulu biar saya ajari. Kamu boleh berbohong dalam 3 hal atau kamu boleh berdusta dalam 3 hal. Itu namanya perintah. Tapi kalau di mana perintah berdusta dalam 3 hal? Saya mau kasih tahu sama kamu. Iya, di mana perintah? Oke, sabar ya, saya bukakan sama kamu ya. Salahnya itu kamu, Sal. Kau bilang Kristen itu diperintahkan untuk berbohong dalam segala hal. Nah, itu salah. Siapa berdusta atas Tuhan itu nggak berbohong dalam segala hal? Berbohong sama berdusta apa bedanya? Ya berbohong sama berdusta ya samalah, sama-sama. Iya, bukan hal yang salah. Ketika disandingkan kepada Allah itu semata-mata cuma satu atau keseluruhan? Loh, nggak ada ayatnya. Aku turun dulu ya. Aku mau sholat dulu, sholat asar dulu. Oke Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sore ya. Jadi begitu, Sal, kalau kau diskusi itu kamu harus bisa pahami dulu bahasa-bahasa, ada yang perintah, ada yang larangan. Gitu, Sal. Jangan semua kau bilang perintah. Jangan membunuh, gini loh Raymond. Gak ada kata jangan membunuh. Itu perintah kawan. Raymond ya, yang kukatakan Raymond, ketika Tuhan menyampaikan itu kenapa nggak nampak wajahku di sini, Sal? Kenapa nggak nampak wajahku ini? Lepaskan dulu hukum Taurat ini. Gini Raymond, biar abang kasih tahu Raymond ya. Ketika Tuhan menyampaikan itu perintah, namun yang mengerjakan ada kalian ini mengerjakan larangan atau tidak. Sebagai sudah. Bukan Tuhan yang melakukan. Gimana sih kamu bahasa kamu? Sal, gini Sal, gini. Contoh begini ya, jangan membunuh. Oke, jangan membunai. Ketika kamu mengikuti itu perintah atau tidak? Oh, sorry. Jangan membunai.
Itu kata jangan. Kalimatnya jangan kepada siapa? Si pelaku kan? Iya, artinya ada larangan di situ. Jangan memulai. Kalimat ada larangan, saudara, kawan. Aku bahas tadi siapa yang menyampaikan. Sekarang gini, itu perintah atau tidak bagi yang menyampaikan? Tapi begini, salahmu begini. Bentar dulu. Apa kesalahanmu tadi? Kesalahanmu adalah yang pertama, kau bilang hukum Taurat itu adalah perintah. Nah, kamu bilang 10 hukum Taurat. Bentar dulu, Sal. Bentar dulu. Isi hukum Taurat adalah perintah Tuhan, isinya ada larangan. Udah, yang sebagaimana dengar dulu makanya. Kau dengar, ketika dia mengatakan perintahnya jangan membunai, yang mengerjakan siapa? Apakah Tuhan? Tentu tidak, manusia yang mengerjakan jangan membunai. Ketika orang tidak melakukan pembunaian, berarti dia mengikuti perintah Tuhan. Gimana sih kamu nih, nggak paham-paham kalimat muda? Janganlah 1 Korintus 4:10, Raymond. Sudah. Diam. Aku gitu loh. Aku bagian. Gini, kesalahanmu tadi adalah kau bilang 10 hukum Taurat itu adalah kata perintah. Nah, itu salahmu di situ, kawan. Aku bilang kesalahan besarmu. Tuhan, Raymond, ketika Tuhan menyampaikan 10 hukum Taurat itu perintah. Dia kan nanti isinya baru bisa nggak aku bicara? Oke, silakan. Bisa nggak aku bicara? Silakan. Bisa nggak aku bicara? Iya, silakan. Di dalam 10 hukum Taurat itu ada yang 5-nya perintah, ada yang 5-nya ada kata larangan di situ. Contoh ya. Contoh ini, Sal, kau dengar, Sal, ya. Contoh, jangan membunai, jangan mencuri. Itu pertanyaanku adalah, itu kata perintah atau larangan? Yang bagi melakukan larangan, yang menyampaikan perintah. Kan kamu yang berbicara kan? Coba kau bilang dulu, berbicara kau. Sal, jangan membunai. Itu perintah itu larangan bagiku, tapi perintah bagimu. Bingung, iya, tapi kan ya oke. Saya paham otak apa ya istilahnya begini. Saya paham cara berpikirmu, saya paham. Oke. Berarti ada hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, betul? Iya, benar. Yang mengerjakan siapa? Itu baru kalimatnya larangan kepada orang lain, kepada iya. Gak usah terlalu lebar. Berarti ada larangan, betul? Benar. Ada larangannya. Betul ya. Nah, iya, larangan itulah yang tidak boleh kami lakukan. Oke, ketika dikatakan jangan membuat bagimu patung kemudian bentar dulu. Kemudian kau bilang bahwa ini kan roh yang membatalkan hukum. Raymond, makanya tadi kita bahas apakah Kristen mengikuti hukum Taurat apa Islam. Makanya dalam kalimat Galatia 5 nomor 18 dikatakan, kamu jika dipimpin oleh roh, kamu tidak akan hidup dalam hukum Taurat. Artinya kamu tidak bisa menggunakan hukum Taurat satupun. Bahkan di Efesus 2:15 mengatakan segala ketentuannya dibatalkan. Apa yang mau kalian gunakan lagi kalau udah dibatalkan? Oke. Masih memang. Oke, Sal. Gini ya. Kamu itu harus bisa. Makanya aku bilang, kalian ini tuh selalu mencari-cari kesalahan. Kayaknya nggak mencari kesalahan deh, yang tertulis loh, letterlek loh. Oleh roh, oke, ya. Tertulis letterlek. Akan tetapi, Raymond, itu nggak perlu ditafsir lagi, Raymond. Itu letterlek loh, Raymond. Iya, bentar dulu, Sal. Gini, kau baca dari ayat 17, kau baca dari ayat 16. Judul perikopnya, hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Dengar, Sal, ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat.
Apa hukum Tauratnya ini? Sal, kau dengar sini, Sal. Dengar adik, dengar, kau bacakan aja. Ayat 19, apa hukum Tauratnya? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pura, dan sebagainya. Bentar dulu, kawan. Nah, itulah yang dikatakan tadi yang kau baca itu, bahwa ketika kita hidup di dalam roh, kita tidak melakukan yang hukum-hukum Taurat yang ada larangan-larangan itu. Kalau dikatakan yang kau bahas tadi, Raymond, yang kau bacakan tadi, Raymond, seharusnya di situ jangan dibilang kamu tidak hidup dalam hukum Taurat. Kalau nggak di situ diubah. Ada sebagian yang harus dibatalkan. Makanya Sal, kau tuh banyak belajar lah. Kau barangan aja kau bicara. Nggak ngerti kau kan kalimatnya. Ketika gini ya Raymond ya, kau ada di suatu tempat. Sudah, ketika kau masuk ke tempat itu, berarti kamu harus mengikuti perintahnya. Ketika kau dikatakan dalam di tempat itu ada si Raymond, maka tidak boleh digunakan lagi peraturan di sini. Di situ masih digunakan nggak? Digunakan nggak di situ aturannya? Adanya kamu datang ke tempat itu, maka seluruh ketentuan itu tidak boleh digunakan lagi semenjak ada kau. Itu boleh nggak kalimat tidak boleh menggunakan itu lagi? Tentu seperti ini. Oke. Kita ikuti aja. Kita ikuti begini. Bang Raymond, gini ya Bang Sal, gini ya. Sabar ya, saya jelaskan dulu ya. Kalimat perintah, ya. Kalimat perintah, dengar kalimat perintah. Kalimat perintah, kamu boleh berdusta dalam 3 hal. Nah, itu perintah. Di mana tertulis? Sabar dulu. Kalau kalimat larangan, jangan berbohong. Nah, itu bedanya itu. Itu ketika kamu yang menyampaikan perintah atau tidak? Larangan itu, ya Tuhan. Enggak, ketika kamu yang menyampaikan itu perintah atau tidak? Larangan itu. Iya, aku tahu isinya itu larangan. Yang menyampaikan itu perintah atau tidak? Ada dari mulut saya yang saya sampaikan ini adalah sebuah kalimat yang dimana kita tahu isinya itu nanti kalimat. Pertanyaannya yang menyampaikan itu perintah atau larangan? Salah, kamu terbalik, otakmu terbalik. Justru kalimat yang saya sampaikan isinya itu larangan atau perintah. Terbalik kamu. Gimana sih otak balik-balik? Sudah. Tengok itu, komen-komen baca-baca dulu itu. Iya, itu Kristen semua. Itu Kristen semua sama. Itu Kristen semua. Jadi satu orang botol. Bener kamu botol. Coba bayangkan ya, masa di perintah larangan di dalamnya kalimat terbalik. Di dalam kalimat gini adik dengar adik ya. Dengar adik ya. Oke, kamu tadi minta data kan? Saya bacakan data sama kamu ya. Bacakan datanya. Saya bacakan ya. Dari Asma binti Yazid Rasulullah bersabda. Saya bacakan ini nama kamu. Ini ada datanya. Berbohong tidak diperkenankan kecuali pada 3 hal. Berarti suami yang berbohong dengan istrinya dengan maksud untuk melegakan hati. Artinya berbohong sama istri boleh atau tidak? Boleh. Oke, itu berarti berbohong ya, boleh ya. Tadi kau bilang, dengar ya, kalimat kau tadi kau bilang kalian itu boleh langsung berbohong. Kau bilang tadi nggak ada pengecualian. Di situ ada pengecualian nggak? Nggak ada. Tadi kau bilang kalian boleh berbohong dalam 3 hal. Sementara kalimat di situ pengecualian. Tidak boleh berbohong kecuali 3 hal. Karena sama aja berarti dalam 3 hal ini boleh berbohong nggak? Nanti kita bahas nanti. Kecuali gini ya. Dengar dulu Raymond. Dengar dulu si Purwa. Gantian. Udah sebentar. Kalimat 3 ini tidak bisa dilepaskan daripada kehidupan semata-mata, kehidupan dunia. Silakan kau baca lagi. Jadi tergantung lagi gitu ya. Bukan jadi boleh tergantung. bohong asal. Jadi gini, ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan dunia. Oh, karena itu karena nggak hidup di dalam roh. Kau bacakan lagi. Bacakan di dalam Yesus nggak ada begitu. Nanti ada Yesus berbohong ada kok. Silakan nanti ada. Ya, sudah. Ya. Saya bilang sama kamu ya, berbohong dalam 3 hal boleh. Kau bilang kan berbohong dalam 3 hal boleh. Sementara kalimat di situ kecuali. Dengar baik-baik, kamu bedakan dulu. Iya, pertanyaanmu ubah dulu. Tadi pertanyaanmu apa? Islam boleh berbohong dalam 3 hal. Di mana hadisnya? Ini kan bohong dalam
tiga hal ini boleh. Tiga hal ini boleh kamu berbohong. Kau juga tadi kau Sal, kau Baca bilang dulu, baca Kristen dulu, bisa Bang. berbohong dalam segala hal. Enggak baca dulu. Mana Bang. ayatnya, makanya aku bilang. Ini makanya saya bilang sama kamu. Sabar dulu. Kalian tuh Oke. berarti bahasa kosakata Raymond. Oke lah. Oke. Saya ubah. Biar. Saya ubah. Enggak boleh kayak gitu, enggak boleh kayak gitu. Tadi pertanyaanmu, kalian tuh berbohong dalam 3 hal. Di mana datanya? Ini boleh kan? Dalam 3 hal ini boleh berbohong toh? Ya, baca datanya. Boleh nggak dalam 3 hal ini kamu berbohong? Baca datanya, enggak boleh berbohong kecuali Mau pakai katanya langsung begitu ditulis di hadis gitu. Tuh langsung gitu. kayak gitu hadisnya kan? Hadisnya gimana? Coba baca hadisnya. Coba baca hadisnya. Sama kamu ini. Baca hadisnya. Jadi begini ya. Jadi begini saya bilang sama kamu ya. Baca hadisnya. Hadisnya baca. Saya bicara sama kamu ya. Baca hadisnya. Aku nggak butuh kok bicara. Baca hadisnya. Saya bacakan. Suami yang berbohong dengan Enggak, hadisnya baca dulu seluruhnya. Baca dulu. Baca dulu seluruh hadisnya. Kamu mau dengar lagi kan? Jangan dipotong-potong. Baca dulu seluruh hadisnya. Jangan kau potong-potong saya bicara dulu. Ya, baca hadisnya. Baca hadisnya. Ya. Bohong tidak diperkenankan, oke? Di mana? Kecuali tidak ada yang telepon kamu itu. Jangan terlalu botol Sal katanya gitu. Ya, baca dengar hadisnya, ya. baca hadisnya. Kecuali pada 3 hal. Sudah? Mana? Jangan marah. Oke. Ih, apa itu? Apa itu? Ih, bahaya kali kamu. Kayak suara. Halo Kak. Mantap. Langsung lagi lebih parah daripada itu. Dihancur-hancurin kan? Dihancur-hancurin kaca-kaca gereja tuh. Yang di Padang tuh. Memang begitu kerjaan mereka tiap hari. Kalau enggak makanya dibilang kalau ada lawan kafir atau Kristen ya, persempit jalan mereka. Baca bro hadisnya. Buka mute kau dulu. Buka mute-mu. Bohong tidak diperkenankan. Oh tadi saya matikan mic ya? Oh iya tadi istri saya tanya, kamu udah lihat ke gereja yang dihancurkan itu di Padang? Sudah biasa. Rumah doa biasa itu, nggak usah ditanya, biasa. Begitu memang. Iya dia mungkin dia ngikutin ajaran Yesus yang ngobrol di bait suci. Kan? Itu bukan agama Kristen yang ngobrol-abrik. Loh, Yesus ngobrol-abrik nggak di bait suci? Bukan itu. Iya, pertanyaannya Yesus ngobrol-abrik nggak di bait suci? Halaman bait Saya suci akan obrak-abrik. jelaskan itu. Saya akan jelaskan itu. Yesus ngobrol-abrik nggak di bait suci? Halaman bait suci diobrak-abrik, bukan bait sucinya. Iya, aku bilang Yesus jualan orang di bait suci nggak, diobrak-abrik nggak? Di halaman bait suci. Orang jual. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.